Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah yang berjudul Kutukan yang Terlupakan. Jangan lupa tekan dulu tombol like video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seorang jurnalis muda bernama Arman duduk di hadapan Miko, seorang mahasiswa yang dulunya ketua panitia perkemahan sekolah. Arman memasang alat rekamnya dan menatap Miko dengan penuh rasa ingin tahu. Jadi, bisakah kau ceritakan kejadian tragis yang terjadi beberapa tahun silam? Tentang kesurupan massal di perkemahan Wana Alus? Tanya Arman. Miko menarik napas dalam dan mulai menceritakan peristiwa yang mengguncang sekolahnya saat itu. Perlahan, latar waktu berpindah ke tahun ketika perkemahan itu terjadi. Saat itu, Miko, bersama dua rekannya, Chandra dan Mahda, sedang mencari lokasi terbaik untuk perkemahan tahunan sekolah. Setelah survei, mereka sepakat memilih hutan Wana Alus, meskipun terdapat rumor tempat itu angker. Namun, ketika mereka meminta izin kepada Mbah Sonto, penjaga wilayah tersebut, Mbah Sonto menolak keras. Tidak ada yang boleh berkemah di sana. Tempat itu telah ditutup sejak insiden tahun 2004, kata Mbah Sonto tegas. Namun, Heru, pembina siswa, bersikeras bahwa perkemahan ini sudah menjadi tradisi tahunan dan tidak bisa dibatalkan. Ia bahkan bersumpah untuk bertanggung jawab penuh. Setelah banyak bujukan, akhirnya Mbah Sonto setuju dengan satu syarat, jangan ada yang menyentuh sesajen yang sudah ditanam, dan jangan pernah mendekati sendang larangan. Sementara itu, Naila, sahabat Rini, mencari tahu lebih dalam tentang Wana Alus. Ia menemukan berita bahwa tempat itu pernah menjadi lokasi kesurupan massal pada tahun 2004. Namun, informasi mengenai penyebabnya simpang siur. Ia semakin cemas ketika Rini, yang memiliki riwayat asma, bersikeras tetap ikut demi membuktikan bahwa dirinya kuat. Saat keberangkatan, Rini merasa ada sesuatu yang aneh saat mereka melewati jembatan masuk ke Wana Alus. Ia mendengar suara lirih yang memanggil namanya, namun memilih untuk mengabaikannya. Sebagai bagian dari kegiatan perkemahan, siswa akan mementaskan drama berjudul Legenda Roro Putri. Tokoh utama, Roro Putri, awalnya diperankan oleh Kiki, tetapi saat latihan, Kiki tiba-tiba mimisan dan terpaksa dilarikan ke UKS. Heru kemudian memilih Rini sebagai pemeran pengganti. Rini awalnya menolak, tetapi setelah didukung oleh Miko dan Naila, ia akhirnya setuju. Saat latihan berlangsung, beberapa kejadian aneh mulai terjadi. Rini mendengar suara bisikan di tenda, Lydia melihat seorang wanita berpakaian adat melintas di sekitar sendang, dan Heru mulai bertingkah mencurigakan, terutama setelah ia membawa sebuah naskah kuno bertuliskan aksara Jawa. Di tengah malam, seorang pria misterius menggali sesajen di sendang. Tak lama setelah itu, keanehan mulai terjadi. Samsul, salah satu peserta perkemahan, tiba-tiba kerasukan saat lomba semafore dan menyampaikan pesan dalam bahasa Jawa kuno, dendam ini belum selesai. Situasi semakin buruk ketika Kiki juga mengalami kerasukan. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Rini, tanpa sadar, mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Sosok Roro Putri telah mengambil alih tubuhnya. Mbah Sonto segera datang dan mencoba mengusir roh yang menguasai tubuh para siswa. Namun, arwah Roro Putri menolak pergi dan justru mengatakan bahwa ia telah menemukan seseorang yang pantas menerima Wahyu Makutoromo. Di sisi lain, Heru yang selama ini terlihat mencurigakan, ternyata memiliki agenda tersembunyi. Ia ingin mendapatkan Wahyu Makutoromo, sebuah mustika yang diyakini memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia gaib. Saat menjaga Samsul di UKS,
Heru melakukan ritual pemanggilan dan bertanya pada roh Samsul tentang keberadaan mustika tersebut. Roh itu menjawab bahwa mustika telah memilih tuannya, Rini. Mengetahui hal itu, Heru pun menyusun rencana untuk mempersembahkan Rini kepada Roro Putri dalam pementasan nanti. Di malam pementasan, semua siswa yang menonton perlahan terhipnotis. Rini, yang masih dikuasai Roro Putri, mulai menjalani perannya dalam drama. Namun, yang terjadi di atas panggung bukan sekadar pementasan. Rini benar-benar mengalami kejadian seperti dalam legenda. Pangeran dalam cerita, yang diperankan oleh Miko, tiba-tiba terjatuh dan hampir terbunuh oleh Rini. Saat itu, Mbah Sonto berteriak, "Hentikan! Ini bukan lagi drama. Ini pengulangan sejarah." Miko yang mulai sadar, berhasil memegang tangan Rini dan berbisik, "Kau lebih kuat dari yang kau kira, Rini. Lawan dia." Di saat yang sama, Heru mencoba merebut cincin Wahyu Makutoromo, tetapi Rini dengan kekuatan barunya menolak menyerah. Ia akhirnya menolak permintaan Roro Putri untuk membalas dendam, yang membuat arwah Roro Putri menjerit marah dan menghilang dalam kobaran api mistis. Setelah kejadian itu, Rini pingsan, dan semua siswa kembali sadar. Mbah Sonto segera mengadakan ritual pembersihan untuk menenangkan roh-roh yang masih tersisa. Namun, Heru menghilang tanpa jejak. Beberapa orang melihatnya terakhir kali berjalan menuju Sendang sebelum akhirnya raib. Saat perjalanan pulang, Mbah Sonto berpesan kepada Miko, "Kisah ini belum selesai. Jika Wahyu Makutoromo telah memilih seseorang, maka akan ada yang datang untuk merebutnya kembali." Rini menggenggam cincin itu erat. Ia tahu, peristiwa di Wana Alus bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar.